Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami alami, kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk hidup kami, kesempatan untuk menjalani hidup dan beraktivitas. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus berkuasa atas kami, mampukan kami untuk memahaminya. Pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi saluran pemberitaan firman bagi kami yang mendengarkan. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, karena itu bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah hadir dalam realita kehidupan umatnya. Ini tema renungan kita pada malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penerjun payung dari satu angkatan bersenjata telah melakukan lebih dari 50 kali penerjunan dengan sangat sukses tanpa pernah mengalami cedera yang serius. Namun, pada hari pertamanya di rumah setelah dipensiunkan dari angkatan bersenjata itu, ia tersandung sebuah karpet, kemudian jatuh menubruk meja, sehingga 4 tulang rusuknya patah. Ia sangat mengkhawatirkan penerjunannya, namun tak sesuatu pun yang terjadi. Malahan apa yang ia tidak pernah khawatirkan justru terjadi, yakni tersandung karpet yang mengakibatkan 4 tulang rusuknya patah. Seseorang pernah mengatakan, saya menemukan bahwa 90% dari hal-hal yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan apabila apa yang saya khawatirkan itu terjadi, kasih karunia Allah selalu hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir. Kalau nanti tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian, dan lain sebagainya. Apalagi dalam situasi kita sekarang ini yang mengalami pandemi COVID-19. Kekhawatiran dapat menjadi berlebihan, dapat menjadi semacam penyakit. Akibatnya, orang tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran kadang disebut salah satu penyakit utama dan salah satu musuh utama manusia. Orang-orang yang tidak memiliki kekayaan bisa menjadi korban kekhawatiran dan kehilangan iman. Demikian juga orang-orang kaya juga bisa khawatir kekayaannya akan berkurang, dirampok orang-orang yang berniat jahat, dan lain-lain sebagainya. Bukanlah suatu larangan mengantisipasi masa depan dengan membuat rencana. Bahkan Benjamin Franklin pernah mengatakan, dengan gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Namun kita harus menghindari suatu kekhawatiran yang berlebihan yang dapat berakibat kita jatuh dalam keterpurukan iman. Dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan Yesus memberikan jawaban ilahi atas soal kekhawatiran. Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, janganlah khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Allah yang telah berbuat hal besar, hal-hal penting, pastilah mau berbuat hal kecil. Kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dalam hal ini memberikan kehidupan kepada kita, pastilah Ia rela melakukan hal yang lebih kecil, yakni memelihara kehidupan itu dengan makanan, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau Allah sudah melakukan perbuatan besar dalam hal ini memberikan tubuh ini kepada kita, pastilah Ia rela melakukan hal yang lebih kecil, yakni memberikan pakaian untuk tubuh ini. Dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus menguatkan kepercayaan umat Tuhan terhadap Bapa di sorga dengan jalan menunjuk kepada burung-burung. Walaupun burung-burung itu tidak melakukan pekerjaan menabur, menuai, mengumpulkan dalam lumbung, namun burung-burung itu menerima makanan dari Tuhan. Kalau Tuhan memelihara binatang itu, apalagi anak-anaknya, Ia pasti memelihara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar beberapa hal dari firman ini. Pertama,
Tuhan Yesus di sini tidak menganjurkan supaya kita tidak bekerja. Burung-burung juga bekerja dengan mencari makanan. Tuhan Yesus menginginkan agar kita sebagai umat Tuhan menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan kita dan menggantikannya dengan kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir, juga pernah mengalami hal yang sama seperti kita. Ketika ia tidak makan dan minum, ia juga merasa lapar dan haus. Ketika ia didera dan disiksa, ia merasa sakit, menderita, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia tahu betul, bahkan telah lebih merasakan apa yang kita rasakan. Yang ketiga, Yesus yang mengajarkan kita untuk tidak khawatir adalah juga Allah yang menempatkan kita dalam dunia ini, yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, dan yang berjanji untuk tidak meninggalkan anak-anaknya. Ayat 32 dari Matius 6. Kita percaya bahwa Allah mengetahui semua kebutuhan kita dan Ia akan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sekali lagi, Ia akan memberikan apa yang kita butuhkan, tepat pada waktunya dan di tempat yang tepat. Allah selalu hadir dalam realita kehidupan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah boleh menyapa kami malam ini. Firman ini mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh menghayati dalam hidup ini bahwa Allah selalu hadir dalam realita kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menghayati dan memaknai firman ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sekalipun terkadang kami selalu berhadapan dengan pergumulan dan kekhawatiran. Bapa di sorga, malam ini kami mohon, Tuhan lindungi kami ketika kami beristirahat. Perkenankanlah kami beristirahat dalam dekapan kasih Tuhan. Perkenankanlah kami besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat menyambut hari Tuhan yang baru. Bapa di sorga, dalam keadaan bangsa kami yang dilanda oleh wabah virus corona, tak putus-putusnya kami datang memohon di hadapan Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Tolonglah bangsa kami, lindungi siang dan malam. Berkati pemerintah kami, para dokter dan para medis, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, untuk bergandengan tangan di dalam mengupayakan virus corona ini boleh berakhir di negara kami. Tuhan, sudah begitu banyak korban, baik dokter, para medis maupun masyarakat
Karena itu dengan rendah hati kami mohon pulihkanlah bangsa kami. Tolong kami masyarakat Indonesia, tolong kami sebagai warga gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam menghentikan penyebaran virus ini. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, ini doa kami, pengharapan kami. Berkenanlah mengabulkan doa kami Bapa, karena semuanya kami mohon dengan iman dan pengharapan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Shalom.